Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaket Orange. Kembali lagi bersama aku Mia Hilma. Di video kali ini adalah hari lanjutan dari pelatihan si Sensen Piikan Merpati Kolong yang aku coba cetak untuk pertama kalinya. Oke, video kali ini aku pengen update bahwa si Sensen kali ini bulunya tumbuhnya sudah semakin cepat, walaupun di bagian ketiak ini masih belum tumbuh dan masih bolong-bolong, masih botak ya teman-teman. Tentunya dengan nutrisi yang bagus untuk memacu bulu ini sangat diperlukan banget, terutama untuk kalsium dan nutrisi-nutrisi lain. Minyak ikan juga perlu, dan vitamin-vitamin lainnya kalian bisa lihat nanti di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kebetulan si botol yang biasa aku pakai di video kemarin itu hilang teman-teman, karena ini sudah malam dan karena kesibukan kerja. Seadanya cuman spet bekas parkit Australia. Jadi kali ini aku menggunakan spet atau suntikan yang ujungnya dikasih pentil. Terus aku kasih kain warna orange karena aku pengen pointer warna orange ya teman-teman, biar lebih kelihatan dan lebih jelas. Terus kali ini aku coba spet menggunakan suntikan ini. Jadi aku spet pelan-pelan karena ini hal yang darurat teman-teman, takutnya dia nggak makan soalnya. Jadi aku coba cari-cari botol bekas, nggak ketemu, dan akhirnya menggunakan spet ini. Semoga ini tidak mempengaruhi dari pelatihan si merpati kolong ini ya. Jadi semoga masih baik-baik aja. Dan ini coba aku masukin menggunakan bubur loloh eksotik, bubur kepunyaan paruh bengkok. Biasanya ini digunain buat teman-teman yang loloh lovebird atau parkit Australia teman-teman. Jadi kali ini aku coba malam-malam kan, walaupun sesibuk mungkin kita usahakan untuk tetap manning, untuk tetap memberikan makanan dengan cara disuapin. Kalau piikan ini kan pastinya dia belum bisa makan sendiri ya teman-teman. Jadi dalam sehari itu kita harus meluangkan minimal 1 kali teman-teman, karena kasihan banget temboloknya itu bisa menampung banyak tapi belum bisa biji-bijian yang terlalu keras. Jadi untuk minum sendiri pun dia juga belum bisa. Jadi karena ini umurnya masih 2 minggu, dan aku masih khawatir kalau misalnya mau dikasih jagung kristal atau beras merah atau millet, itu masih khawatir takutnya dia tersedak atau terjadi keras pada temboloknya. Jadi aku usahakan dulu pakai bubur dulu teman-teman, karena ini adalah hari ketiga dia berada di rumah. Jadi benar-benar aku maksimalin untuk makan, dan ini sengaja aku taruh di atas kayak kursi gitu teman-teman. Aku taruh di atas kursi biar dia tidak terbiasa di tanah. Nah, kebiasaan berada di tanah itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan merpatinya nanti kalau ketika sudah bisa berdiri dan sudah dilatih ke sawah, dia akan terbang tapi turunnya ke bawah teman-teman. Dia kebiasaan di bawah, sudah nyaman dengan tanah. Jadi lebih baik, dan bukan lebih baik ya, tapi wajib untuk tidak di tanah teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita mau jemur pun di dalam kandang, kita harus taruh kayak kursi gitu, terus baru kita taruh kandangnya di atas kursi. Sebisa mungkin ada jarak antara tanah dengan si merpati tersebut. Jadinya nanti ketika dia sudah dewasa, dia tidak terbiasa dan tidak nyaman untuk merasakan tanah itu sendiri. Apalagi nanti kalau misalnya dia udah di atas tanah, terus dia ngeremis atau cari-cari makanan, kerikil, dia kan suka cari-cari makanan atau kerikil gitu, untuk mineralnya dia, untuk membantu pencernaan makanan juga, nantinya akan buruk teman-teman. Jadi dia udah nyaman, terus dia
turun ke bawah. Itu sayang banget. Karena nantinya kalau misalnya teman-teman terbangin, terus tiba-tiba turun di tengah sawah, teman-teman juga yang kesusahan ya untuk ngambilnya. Apalagi kita misalnya sawahnya itu lagi pas becek-beceknya juga. Nah, kali ini si Sensen, buat teman-teman yang belum mengikuti Sensen, teman-teman bisa melihat di video sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini adalah hari, kalau nggak salah hari keempat. Hari keempat, teman-teman. Hari keempat si Sensen berada di rumah. Jadi aku suapin dan biasakan dengan tangan kita. Karena aku belum beli sarung tangan, jadi ini aku masih pakai tangan polos aja. Minimal dia tahu dan ngerti dan menganggap si tangan kita itu seperti induknya sendiri. Jika ada tangan kita, dia pasti mendapatkan makanan, terus temboloknya terisi dengan makanan dan menjadi cadangan makanan. Selain untuk makan dia, untuk mengenyangkan dia, juga ada cadangan makanan untuk si burung merpati tersebut. Lihat aja teman-teman, nih dia kayak sama tangan, sama jari itu kayak mau masuk, paruhnya masuk ke dalam jari-jari kita, sela-sela jari kita, karena memang karakteristik dari merpati sendiri itu kalau diloloh itu masuk ke dalam paruh induknya teman-teman, kayak gini. Ini paruh induknya, terus ini paruh si piikan, dia masuk gitu. Jadi dia ngambil dari dalam mulut induknya gitu teman-teman. Dan kalau menggunakan spade ini, kelebihannya, entah ini kelebihan atau kekurangan, dia akan cepat kenyang karena tergantung kita spade-nya pelan-pelan atau kencang. Tapi kalau pelan-pelan, nanti takutnya pernafasannya dia kan di sini kan ada tenggorokan, ada kerongkongan untuk bernafas dan untuk makan. Nah, ketika spade itu masuk ke dalam lubangnya, nanti dia tidak bisa bernafas. Jadi kalau kita spade pelan-pelan, nanti dia nggak bisa nafas dan kelegepan. Jadi mau nggak mau kita harus spade-nya dikit-dikit. Dikit-dikit tuh kayak kita ngambil dikit aja, set, terus kita masukin, ceret, dah selesai. Ceret, selesai. Kalau teman-teman mau ribet, kalau misalnya biasanya dia memberontak, si piik ini memberontak, teman-teman biasanya spade-nya langsung banyak, langsung dimasukin, shoot, gitu teman-teman. Nah, setelah makan, menggunakan spade ini, spade-nya kan kalau misalnya ngasih lolohan itu meloloh menggunakan spade, itu bakal cepet kenyang ya teman-teman. Dan setelah kenyang, gimana sih cara membondingkan, atau teman-teman yang nggak tahu manning di manning, gimana sih caranya biar bisa bonding di manning? Apa itu manning? Manning itu adalah kebiasaan si partner kita atau si burung merpati dalam hal ini dengan diri kita sendiri. Nah, di sini kebetulan aku sudah nemu tadi, nggak nemu si sarung tangannya ketika lagi spade. Kali ini aku udah nemu sarung tangannya, ternyata ada. Akhirnya aku biasakan menggunakan pointer dengan sarung tangan itu, terus aku angkat si merpatinya dengan cara apa? Dengan cara dielus-elus aja tiap malam hari. Kalau teman-teman waktunya free atau pulang kerja gitu, bisa ditaruh di atas tangan seperti ini. Taruh atas tangan, terus kita elus-elus, kita liatin bulunya, biar bondingnya makin bagus ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang frustasi mencetak, kok udah mau terbang tapi turunnya ke tanah, turunnya ke tengah sawah, atau ke motor, atau kemanapun, itu biasanya kurang bonding karena dari kecil kita tidak membiasakan si burung terhadap tangan kita. Jadi dalam hal ini cukuplah penting untuk mengelus-elus si burung dengan melihat bulu perkembangannya, terus pertumbuhannya seperti apa, nutrisi yang dia perlukan seperti apa. Jadi kita bisa lebih tahu, misalnya kayak bulunya yang kurang bagus, kita bisa belikan minyak ikan. Terus untuk makanan yang lebih bagus kita berikan, misalnya kurang gemuk bisa diberikan pur babi.
untuk tulangnya bisa berikan kalsium atau tulang sotong yang diserut itu, atau bisa menggunakan pur jagung. Pur jago, pur ayam jago. Pur ayam jago itu bagus banget buat tulang ya teman-teman. Jadi dalam hal ini manning itu sangat 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 perlu. Jadi mungkin teman-teman yang nggak banyak waktu, mungkin bisa sesekali tetap di luangkan waktunya untuk memberikan manning terhadap partner kalian masing-masing. Cuman ya kelemahannya pasti waktu, dan kedua kalau burungnya cuman satu kayak si Sensen ini pasti akan terhandle dengan baik, akan terhandle dengan waktu yang tercukupi juga. Tapi kalau misalnya partnernya banyak, biasanya kita susah membagi waktunya ya teman-teman. Kalau saranku sendiri sih mending ada satu yang sangat diprioritaskan. Jadi nantinya dia bisa jadi pelatih teman-teman. Untuk menjadikan pelatih, kalian juga harus tahu bloodline-nya atau garis darahnya. Garis darahnya itu dia merpati yang bagus, tipe penerbang, atau tipe yang cerdas. Kalian juga bisa nantinya merpati-merpati itu yang tahu garis darahnya itu, keturunannya itu bisa diprioritaskan, dan yang lainnya nantinya akan ngikut teman-teman. Jadi ada satu pentolannya yang paling bonding, paling bagus, dan terbangnya paling bagus, kan bisa dilihat dari indukannya tadi. Jadi kalian prioritaskan. Oke, jadi kita manning dulu tiap malam. Aku memang dari kemarin tiap habis si Sensen ini makan, selalu aku manning dengan cara dielus-elus. Dia pasti udah merasakan kenyang, nyaman, dan tenang di atas gloves atau sarung tangan. Jadi kali ini aku memang sengaja ini buat bonding, karena takutnya si Sensen nanti escape, karena banyak teman-teman yang sudah cetak itu biasanya escape teman-teman, dipanggil tiba-tiba nggak dengar, tiba-tiba lagi terbang nemplok di genteng bisa jadi. Nah, apalagi pointerku adalah warna orange teman-teman. Warna orange itu kan seperti warna genteng ya teman-teman. Jadi aku memang benar-benar fokuskan ke bondingnya. Jadi biar nantinya kalau pas terbang tidak nemplok kemana-mana, dan yang kedua tidak terbawa sama burung yang lain. Misalnya tiba-tiba ada burung bangau, kalau di sawah kan ada burung bangau atau blekok itu, dia bisa ke bawah, atau ada merpati yang liar, atau paling bahaya sih biasanya merpati pos yang segrup gitu, koloni gitu. Terus biasanya kalau burung kita nggak bagus dalam bondingnya, burung kita bisa masuk ke koloninya, terus dibawa terbang pulang ke kandangnya merpati pos. Seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan, jadi kalian harus manning pelan-pelan, dan usahakan biar merpatinya itu tenang di atas gloves kita. Jadi tidak asal nemplok. Takutnya ketika terbang misalnya ngelihat petani pakai baju warna orange juga, tiba-tiba nemplok ke petani, kan kita susah juga, susah ngambilnya, susah harus minta izinnya, dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman usahakan dari sedini mungkin kita usahakan untuk bonding. Jadi bulu-bulu di Sensen ini memang terlihat cukup cepat dalam pertumbuhannya, karena memang makanan yang aku kasih itu dari makanan yang lumayan bagus. Tapi nggak tahu nih, kalau misalnya buburnya sudah mulai habis, mungkin aku akan ganti ke pur gitu. Nah, aku juga nggak tahu merpati ini tuh kalau misalnya dikasih makanan dari paruh bengkok, apakah sebagus dari makanan yang alami biasa. Karena setahuku kalau pakan bubur loloh itu terdiri dari beberapa biji seperti jagung, beras merah,
dan lain-lain, kacang hijau, terus ditumbuk jadi satu, terus jadi bubur lah, bubur itu. Nah, kemungkinan nanti untuk pengemukan bisa menggunakan pur babi. Teman-teman jangan sampai salah pilih pur, karena biasanya ada pur yang nutrisinya kurang bagus karena kandungannya biasanya kayak ada yang kualitasnya kurang bagus, kualitasnya rendah gitu. Jadi saranku sih menggunakan pur babi lebih bagus biar badannya lebih tebel, dagingnya lebih tebel, dan eh, nantinya bisa akan terbang dengan bagus, kekuatannya bagus. Terus biasanya teman-teman takut kalau pur babi itu bisa menjadikan merpati kita gemuk ya teman-teman. Kalau masalah gemuk, kita bisa menakarnya sehari itu porsinya seberapa. Kalian bisa menggunakan mili gelas ukur bisa, atau biasa cepuk itu satu cepuk kecil itu bisa. Jadi usahakan merpati itu dalam kontrol makanannya, karena merpati free fly ini kalau aku lihat seperti atlet teman-teman, jadi makannya harus ditakar, terus bondingnya harus bagus, dan latihannya juga harus bagus. Jadi kita tidak bisa latihan diforsir tiba-tiba, terus makanannya sembarangan, nanti yang ada dia malah gemuk. Kalau gemuk nanti responnya kurang, terbangnya kurang, gampang capek, dan lain-lain. Banyak banget faktornya. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perkembangan si Sensen ini. Ini Sensen bakal aku update terus untuk setiap harinya seperti apa. Karena ini adalah pengalaman pertama aku, jadi aku sambil bercari-cari juga apa yang terbaik buat merpati piikan kolong ini. Dan kenapa aku memilih piikan kolong, merpati kolong? Karena merpati kolong ini merpati yang cukup cerdas. Dia memiliki bonding yang bagus, terus memiliki manuver yang cukup bagus dalam terbang. Jadi kalau teman-teman lihat di pertandingan kolong, merpati kolong itu, dia bahkan bisa diving yang terbang di atas, terus tahu-tahu di kolongannya itu, dia bisa langsung nunset gitu ke bawah, diving yang sampai garis lurus gitu bisa. Jadi tergantung dengan indukan masing-masing juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga merpati kalian baik-baik aja, sehat selalu. Dan buat teman-teman yang lagi cetak merpati, ayo belajar bareng-bareng. Jangan lupa tonton video yang kemarin dan video selanjutnya. Aku bakal update terus. Kita belajar bareng, kita bareng-bareng dalam mencetak merpati free fly ini. Jangan lupa banyakin referensi juga. Dan kalau ada, jangan lupa evaluasi juga. Kalau misalnya merpati kalian turun, atau merpati kalian nggak respon cuma pas lapar doang. Terus pointer apa yang atribut apa yang harus kita pakai. Nah, pokoknya banyak hal. Pokoknya merpati free fly ini kompleks banget teman-teman. Tapi kalau udah jadi, mantep banget. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Mia Hilma dari Jacket Orange undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.